begitu. Yang penting kau datang keren di pantai. Tapi kau buang sampah. Kau keren kah begitu? Takmu yang tidak pintar untuk berpikir bahwa itu adalah hal yang salah. Selesai. Saya jengkel kalau masalah sampah. Setidaknya kalau kau tidak bisa berbuat baik, jangan kau berbuat jahat. Jangan kau ya. Yang kasih rusak. Egois itu orang buang sampah. Welcome back to Yuktel Talk. We talk, we share, We love. Sekarang ini adalah konten ketiga. Oke, the third content. Kita lagi bermain-main indah di Padang Pajongang, tepatnya di Padang Pajongang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. sangat luas, sangat indah. Indah. Wah, Perjalanannya memang ya agak capek tuh, tapi menyenangkan. Soalnya iya, jalanannya bagus, bagus akui. Masya Allah sekali, keren. ya kan? Tidak ada jeduk. Tidak Baru- kayak di depan TPI Kolaka. Situ lagi di. Maksudnya kan, kalau kan juga sisa itu yang belum. Sisa itu banyak. Ya kah? Banyaknya yang rusak. Tapi kan banyak yang diperbaiki juga jalan pramuka, jalan-jalan yang dalam kota. Iya. Nggak ada masalah dari Dalam itu. progres gitu, udah lama mi. Progresnya bertahun-tahun sedih. Iya kah? Ya apa dibahas ini? Apa di sebenarnya banyak mau dibahas, tapi kita bahas-bahas yang ringan misalnya dulu Yudut. Apa? Bahas-bahas yang ringan mau. Ringan-ringan. Kerupuk, Mm-mm. kapas. Coba, yang lebih berat mana? Kapas 1 kilo atau besi 1 kilo? Sama Ji. Hah? Hampir bicara kotor. Nggak bisa. Sama Ji dong. Kan bisa. Itu kapas kan ringan, besi beratnya. Sama 1 kilo. Astagfirullahaladzim. Oh ya, saya mau tanya soal keresahanmu gitu. Kalau ada masalahmu, bagaimana caramu stress release atau mencari solusi atau mengeluarkan stres itu? Menangis. Nangis? Kalau saya menangis karena banyak orang yang menganggap masalah itu katanya harus diselesaikan. Iya memang betul, tapi di satu sisi secara manusiawi toksik dalam artian pikiran ya. Iya. Toksik dalam diri itu bisa kita keluarkan lewat tangisan, menangis. Karena menangis itu sehat. Makanya kalau ada orang yang saya tahu dia sedang menangis, saya tidak akan larang dia saya tidak akan bilang jangan kau menangis. Saya malah menangis sepuasnya karena setelah menangis pasti enak perasaanmu. Iya, Pak. Toh? Saya kemarin baru meninggal ponakanku toh. Iya, ini adalah Narajun. Di tempat kerja saya tahu. Setegar tetap selalu untuk kerja, ketawa-ketawa sama teman-teman. Pasti di rumah, sholat maghrib, sholat asar, sholat maghrib. Mengingat kenangan-kenangan dengan ponakan. Memang saya secara personal dekat dengan dia toh. Muas kesian. Ya, semua Muas. sini. Iya, betul sekali. Udah situ sama nangis bodoh yang maksudnya memang dalam agama saya Islam dilarang menangis. Ya. Agama saya juga Islam. Oh, iya. Kok kira gue Oh, Islam. Kok kira saya? Ya, udah dalam Islam itu tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan, Untuk? bahkan dilarang untuk kayak menangis yang selebay-lebaynya. Oh iya betul. Kita itu dari Tuhan akan kembali ke Tuhan. Betul. Ke Itu dari hanya Allah, titipan. ciptaan Allah dititip, diciptakan, dikasih kesempatan hidup, menabung, dan akan kembali pastinya. Betul. Termasuk Betul. anak. Iya, walaupun saya paham konsep itu, tapi Secara manusiawi. saya sedih dan setahan. Sekuat-kuatnya setahan dan Ternyata setelah Pi menangis baru, ya Allah. ternyata enak tuh rilis tuh. Sepelong itu. Itu. Rilis itu dibilang menangis. Makanya buat teman-teman jangan suka larang dirimu untuk menangis, Nah. apalagi laki-laki. Itu laki-laki gengsinya tidak akan menangis. Hei laki-laki, kok kira itu menangis? Iya perempuan. Hei laki-laki, kok kira itu menangis adalah hal yang memalukan? Tidak, kau manusia jadi wajar menangis. Tapi ya maksudnya Apa malu kau menangis kan? bukan malu, kayak ya udah santai aja gitu. Sans ae. Ya, Just iya let ya. it flow, maksudnya ya kan bisa aja enggak menangis. Deh.
Tidak selamanya juga, maksudnya tidak kalau saya pribadi tuh menurutku menangis itu adalah obat. Kalau saya pribadi karena saya rasakan sekali enaknya itu after menangis ketika ada masalah besar, masalah apapun itulah yang kita lewati, apakah masalah pribadi, masalah dengan orang, plong begitu ya cewek. Nangis. Nah, kalau dulu kan saya lebih cenderung kalau ada masalah ke pantai kah sendiri, kayak Teriak. gitu. Makan Iya. somai tapi Iya sampai tempat-tempat temennya. buang sampah di pantai, makan somai tapi Maiku. di Apa pantai. ulang-ulang? Maksudnya stress release ke pantai, teriak, makan somai, sampahnya dibuang di situ. Sorry ya, saya itu selalu membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang sudah saya makan di pantai, apakah itu gelas-gelas. Sampahnya kau makan? Tadi kan bilang sampah yang sudah saya makan. Sorry. Sampah yang sudah saya gunakan dari makanan. Oke. Itu saya simpan dan minimal kalau tidak ada tempat sampah situ saya dapat. Mau pulang. Saya bawa pulang, saya taruh di motor atau di motor atau di mobil dan tidak dapat tempat sampah baru dibuang. Itu yang suka makan siomay, minum es jeruk, es apakah di situ di pantai, khususnya di pantai rumah adat. Sadar pikasian, itu sampahmu. Saya emosi. Saya maksudku tuh sadar diri kok. Karena setiraki saya singgung. Saya makan sampahnya, karena ada tempat sampah sekarang walaupun kecil toh, yang warna hijau warna kuning. Iya. Harusnya kan itu dibedakan organik dan anorganik, tapi dicampur-campur di situ. Tapi kan harusnya tahu lah organik. organik. Edukasinya belum sampai. Suka saya buang sampah, saya teriak, gitu, saya singgung, saya sindir. Buang sampah pi gitu. Kena datang Ki, saya kan suka datang jam 5:30 gitu sebelum maghrib tuh. Itu full, itu tempat duduk itu. Tempat duduk full dengan sampah. Untuk saya kok tidak risik kah? Itu sampah maksudnya jangan mi. Kayak kita sudah tahu bahwa sampah itu akan ke laut dimakan ikan, limbah, jadi merkuri, jadi apa. Maksudnya tidak usah sejauh itu yang edukasinya. Tidak perlu juga jadi S3 untuk tahu itu. Iya, betul. Kok hanya cukup jadi manusia untuk tahu bilang bahwa sampah itu meresahkan, sampah itu mengganggu orang lain, cukup segitu saja masuk ke edukasinya. Punya prinsip seperti itu. Ya Allah, susahnya di. Kadang tuh kalau misalnya saya berpikir begini, ini orang pola kamu dia pasti bisa sadar. Mungkin kau bilang kurang tempat sampah, ada tempat sampah? Ya, ada mi. Terus apa lagi? Ya dirimu sendiri kalau ndak kau ubah mau apa? Begitu memang sampah memang. Sampah mentong. Sampah mentong. Saya tuh maksudku tuh sadar diri kok. Maksudku, kok sudah makan nih isinya makanan mas kok tidak bisa tanggung jawab dengan hal sekecil itu. Tanggung jawab hal seperti itu, belum dikasih tanggung jawab yang lain. Baru masalah sampah. Masalah sampah untuk dirinya sendiri. Iya. Impactnya ke orang, ke alam, ke anak cucu. Nah, Tommy yang apa namanya itu? Berapa tahun terurai begitu terurai sampai berjuta tahun, bahkan ada yang tidak terurai sama sekali. Maksudnya kayak tidak ada kan di otakmu begitu, aku tidak pernah baca-baca. Iya betul itu. Kayak apakah yang korang nonton di medsos, apakah yang kau nonton di Instagram? Itu kalau FYP-nya semua paha-paha semua. Astagfirullah, paha ayam. Itu yang saya maksud. FYP konten FYP yang di TikTok itu ya menunjukkan ya itu kesehariannya dia, itu yang dia lihat, itu yang dia lihat, itu yang udah tertarik. Apa sih sekarang itu yang joget-joget? Itu saya maksud tuh kenapa bukan hal-hal yang edukasi? Makanya saya bilang, anak muda kolaka, buka matamu, buka otakmu, kasihan untuk belajar. Gara-gara ada buka mi matanya, ada buka mi otaknya, makanya dari mi otaknya ada buang sampah mi. Aku suruh buka otak, dari mi otaknya. Itu kau. Jangan suruh buka otak, dia buka terus otaknya, begitu dia di kolaka. Dan disuruh betul. Dibuka betul. Dibuka, makanya dari otaknya. Aku suka saya belajar, maksudnya. Yo, tahu diri lah. Setidaknya itu jangan kau ganggu orang. Cukup saja ilmu hidup itu, jangan kau ganggu orang. Minimal. Jangko, ya itu. Setidaknya kalau kau tidak bisa berbuat baik, jangan kau berbuat jahat. Itu konsep hidup dasar. Konsep hidup dasar. Simpel sekali sih kesian. Saya maksudku tuh, apakah susahnya tuh kok
tanggung jawab dengan sampahmu sendiri. Sampah sendiri, jangan kau sampahnya orang lain. Paling berapa kali kita campaign itu hari sama Betul, sama komunitas-komunitas, teman-teman. teman-teman, Ada juga Nampa, ada Nampa, AMK, AMK juga, betul. Ada banyak apa Skoimi tuh? Bro, anak-anak muda, Hero apa itu? Trust Hero. Trash Hero Trash juga. Hero. Ya itu Trust Hero yang keren sekarang di Kolaka saya. Saya akui. Tidak mau beliau terlibat sama sekali sama kayak didanai, tidak mau didanai kayak politik-politik, tidak mau tidak sekali. ada. Dia Dia kerja betul-betul murni atas dirinya sendiri. hero, being hero for trash. Dia walaupun dia tidak mengajak secara langsung, dia kayak mau memperlihatkan, mencontohkan bahwa begini. kalau begini, walaupun kayak kadang saya ada pikirannya orang minta maaf ya bilang, ih kenapa tidak pungut sampah, itu tidak ada di pikirannya mereka. Cuma kayak Dia hanya mau memperlihatkan orang bahwa tidak ini lihat loh kayak yang itu. benar. Iya, Kota Laki itu orang yang baju kuning, Trust Hero. Setiap Sabtu biasanya dia itu. Sabtu Minggu biasa. Ya. Weekend toh? Mm-mm. Begitu dorang bikin story-nya, follow saja Trust Hero Kolaka. Ada itu udah ajak kita ketemu hari ini, hari Sabtu biasanya, hari Ahad. Dan terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Iya, Untuk sekeren gabung. itu. Dia sekeren itu dia. Udah pungut sampah di depan-depan, kok korang tidak merasa kasihan kah? Kau tidak merasa risih kah? Sampahmu Dipungut sama orang. Tidak digaji, betul-betul dicintai alam, dicintai kaum orang. Baru kamu yang kasih rusak. Egois itu orang buang sampah. Betul sekali. Kayak Ini kita edisi emosi tuh. Saya Kalau emosi sudah- kalau bahas sama sampah di Kolaka. Karena begini, persoalannya juga ada juga Nampah Tawa yang sudah jadi solusi. Ya, Nampa Aplikasi. nabung sampah. Ada di Play Store, bisa Di di-download. Di Play Store kita bisa download. Ah. Nampah nanti saya kasih lihat contohnya. Contoh apa sih? Logonya itu Ah. Nampah. Supaya kalian nanti download. Terus itu sampah-sampahnya kalian yang plastik itu bisa dibeli sama Oh, Nampah. dipilah ya. Dipilah. Kita dipilah kalau ini Ada sampah plastik, sampah bukan sampah plastik apa yang kayak botol air minum yang bisa didaur ulang. ya. Sampah itu yang anunya siomay. Tempat-tempat siomay gelas itu bisa juga. bisa daur Dan ulang. itu ada harganya. Ada harganya Oh, bisa dibeli, dorong beli. Nanya Mi. Kardus dijual bisa dibeli. Styrofoam, Styrofoam iyo. gabus begitu semua. Gabus terus apa lagi teh? Telur. Kertas. Kertas juga. Iya kertas. telur. Kertas. Nah, tau kalau orang telur Iya, Kak. sebelum Belum kaleng, minyak bekas. Weh. Kita beli semua. Maksudnya kayak yang biasa ya, apa limbah di rumah tuh Bisa di jadi kantoran uang. bisa jadi uang. Saya salah Bagusnya satunya, nih. saya menggunakan Nampah dan tabunganku kayaknya sudah 200 ribuan. Wah, lumayan nih, bagusnya Mi, jadi uang dia. Dan bisa kita menabung. Jadi kalau Menabung. nanti bisa yang berjuta-juta baru bisa kita ambil. Wih, kerennya Widi. Dia itu anak Kolaka. Anak Kolaka, startup pertama yang ada di Kolaka Wih. adalah Nampah. Keren, ini baru anak muda ini. Ini baru anak muda. Saya akui. Mantap. Gitu ya. Maksudku saya tuh kalian ini anak-anak muda, kakak-kakak saya, adik-adik saya, teman-teman Ya, saya. saudara-saudara sekalian begitu. Iya, kalau bisa kesian tuh sadar diri nih saja, karena kalau bukan dimulai dari kita, dimulai dari siapa lagi? Iya, maksudnya start it from yourself. Betul. Maksudku gampang sekali itu Langkah-langkah buang kecil itu sampah dari dirimu sendiri. Kalau tidak bisa kau influence orang, tidak bisa pengaruhi orang untuk berbuat baik. untuk berbuat baik, kalau diri kamu saja dulu. Dimulai dari jangan buang sampah. Betul. Karena masalahnya itu begini, di pantai banyak Ji tahu tempat sampah tuh ya. Maksudnya walaupun tidak banyak, bukan tidak banyak bagaimana juga ada Ji. Oh kayaknya di sekitar penjual kayaknya ada Ji juga tempat Ada sampah. jadi. Maksudnya kenapa? Apakah susahnya itu orang habis makan, kau pungut itu sampahmu terus kau buang. Ya, kita kan dulu kan pernah tidak ada tempat sampah itu di pantai toh. Saya makan siomay. Kalau kayak full bagasiku tidak ada mie kantong atau sebawa pulang, kembalikan di tempat sebeli. Gitu. Oh di tempat sampahnya. Ada tempat sampah kantong-kantong biasa itu iya. siapkan dan atau kalau tidak ada ya dibawa gerobaknya kan pertanggungjawabannya tuh begitu kayak Iya. sebeli ya ambil kembali sampah tapi karena tidak ada tempat sampah dipaksa buang gitu jadi begitu banyak solusi. Jangan kurang jadikan alasan begitu kayak terlalu kotor cepat begitu kayak tidak masuk di akalku. Betul sekali. Dan yang saya paling jengkel juga apa Yud, yang saya paling jengkel sekali, keresahan terbesarku adalah orang kalau di mobil asap rokok, apa abu rokok. Udah buka kaca, rokok udah buang masuk di matanya kena orang, matanya orang bisa kecelakaan. Itu nah saya jengkel sekali saya itu. bukan berkata kasar. Iya, emosi sekali kak saya. Emosi kayak begitu ya? Ada yang pernah ke satu kali itu dibeli papan di Kalimantan Timur tempat gue dulu kerja. Udah minum, padahal beli papan itu bersih sekali loh. Iya, sakui. Tapi ada pendatang gitu kena kentar dari mobilnya toh. Orang belum tidak mengerti, dia tidak mengerti.
minum, Udah buang. minuman UHT, kotak begitu toh, udah buang. Gitu. Sambil sepungut berarti motor sama sukar kembali ke Mobilnya. kacanya. Berusaha kasih begini tanganku ya. Berusaha balap nih. Saya pergi nih gitu. Masa itu saya bilang semua itu dimulai dari kesadaran kita. Sudah kesadaran itu yang asap rokok, buang tisu, buang bungkus permen, Ya begitu ya. keluar dari mobil. Maksudku apakah susah itu, mobilmu besar sekali. Ya. Apakah susahnya kau simpan dulu, nanti kau dapat tempat sama Ya, baru kau buang. atau sediakan trash bag dalam mobil. Iya, gampang sekali juga sih. Daripada kau buang di tengah jalan, celakakan orang, suruh orang punguti. Kalau belum lagi bukan situ rumahmu, sampahmu kau kasih orang. Kau zolim, tahu kau zolim. Jelek sekali seperti begitu. Saya masalah siapapun bupati nanti, calon kepala daerah di Kolaka yang mempunyai visi misi ataupun kayak calon legislatif yang mempunyai visi misi akan menyuarakan tentang sampah penertiban seperti itu yang saya pilih. Siapapun orangnya. Tapi by the way, kau tahu sudah ada perda tentang sampah? Sudah lengkap sebenarnya, tapi tidak disosialisasikan edukasinya. Mungkin. Setidaknya ada punishment yang jelas, buang sampah didenda kayak Singapura maybe. Iya. Penjara kan tuh kasihkan sanksi sosial, suruh bersihkan apakah selama berapa hari. Iya, tidak usah pidana kurungan atau bagaimana. Kayak di luar negeri kan begitu toh, ada punishment atau hukuman yang seperti itu. Untuk efek jerah. Supaya tidak begitu lagi. Orang Indonesia kalau tidak dikasih efek jerah dulu juga dong dorang kepetuli, saya pusing. Itu Mi juga, saya maksudku toh itu Somba, tolong Mi. Kan itu perda sudah ada. Sudah ada perda tentang sampah, membuang sampah, apakah begitu? Saya kurang tahu isinya, yang penting saya sudah tahu bahwa itu ada perda, tapi saya tidak tahu apa isi lengkapnya. Maksud saya itu perda. Bagaimana caranya ini disosialisasikan kepada masyarakat, itu nih gunanya dinas-dinas terkait. Iya, maksudnya. Oke. Jadi supaya kita juga ini masyarakat kesian, banyak juga masyarakat yang belum tahu tentang hal itu. Dia bisa teredukasi, dia belajar ternyata tidak begini, ternyata sesusah. Ternyata semudah ini buang sampah. Ternyata Pale kalau kita buang sampah ada juga hukumannya Pale. Iya, begitu. Efek jerah lah yang saya maksud. Iya, maksudku kesan tuh itu sampah. Sampah itu meresahkan sekali. Belum lagi sudah tidak tahu diri. Biarkan sampahnya situ, dipungutkan sama orang. Ada apa-apa nanti pemerintah dah salahkan. Ujung-ujungnya memang itu pemerintah tidak ada tempat sampah disediakan. Memang otakmu Ji. Padahal dari dirinya sendiri dulu. Otakmu Ji yang tidak pintar untuk berpikir bahwa itu adalah hal yang salah. Selesai. Padahal, niatnya datang di pantai itu untuk lihat sunset, keindahan alam, tapi dirusaki alam. Iya, engkel. Dongo. Saya jengkel kalau masalah sampah. Tolong nih, tidak bisa ditolong. Saya tuh saya sudah gedek sekali. Saya tidak bisa ditolong orang-orang begitu memang. Kayak tidak tahu apa deh. Saya tuh begini maksud gue. Anak muda, ini anak muda, saya usulkan anak muda. Memang anak muda situ. Ya tuh tidak mungkin ada aja mungkin orang tua tapi yang segelintir lah. Iya. Saya maksudin anak-anak muda Kolak yang selalu nongkrong dimanapun itu. Iya. Di tempat umum, kalau bisa kesana sadar diri nih. Agar itu sampah bisa berada di tempat yang seharusnya. Jangan sampai kita yang jadi sampah. Betul. Sampah betul. Kau datang pantai keren-keren. Setelanmu paling keren, paling tampan, paling cantik. Dengan kendaraan yang bersih. Kurang show up. Otomatis mereka kayak. Walaupun tidak ada niatnya begitu. Yang penting kau datang keren di pantai. Tapi kau buang sampah. Kau keren ke begitu? Iya. Binat. Artinya saya jengkel sekali. Artinya itu dia yang sampah. Dia yang sampah. Tapi memang. Saya maksud kubusan. Buang dirimu di laut. Gampang sekali itu buang sampah. Dimakan ikan paus. Adakah ikan paus? Makan manusia. Maksudnya dia yang dirinya. Dimakan hiu. Megalodon. Megalondri. Itu yang saya maksud teman-teman. Hal kecil itu saja kita sudah mulai. Harusnya kita sudah mulai perhatikan. Karena biar juga kesian pemerintah menyuarakan buang sampah pada tempatnya. Ada lagi tulisan yang buang sampah di sini adalah anjing. Banyak begitu. Tapi ada anjing. Tapi dilarang buang sampah. Iya, yang buang sampah di sini anjing. Itu toh. Cek dah buang sampah berarti kau anjing. Itu. Maksudku sesimpel itu Ji. Kayak sampah rumah tangga juga kan bisa
bisa itu sampah rumah tangga menjadi apa namanya istilahnya itu kalau di biopori, menggunakan biopori. Jadi ada tabung yang diciptakan oleh Nampa. Tabung yang diciptakan oleh Nampa jadi ditanam di sekitaran rumah, nanti sampah-sampah basah tak, sampah-sampah apa dia namanya organik, kita masukkan situ, dia jadi serapan dari air hujan. Setahu saya begitu, tapi mohon dikoreksi kalau saya keliru ya. Jadi itu biopori gunanya begitu. Oke guys, jadi kita langsung closing statement saja karena tadi kami minta maaf ada kesalahan teknis ya Yud. Iya, kesalahan teknis yang harusnya di lokasi syuting pertama itu yang kita sudah ambil itu 33 menit kurang lebih. Tapi karena kesalahannya terpotong jadi 20 menitan. Karena kita tadi membahas soal sampah, keresahan kita soal sampah, kedepannya insya Allah semoga bisa terwujud, kita bisa menghadirkan narasumber yang tahu tentang sampah, yang lebih paham dari Nampah kah atau dari dinas yang bersangkutan, dari pemerintahan yang bersangkutan. Kita langsung closing statement saja ya. Silakan Yuda. Dari saya kepada saudara-saudara saya di luar sana, anak-anak muda Kolaka khususnya, yang semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Jami kurang ganggu orang lain, jamu kurang rusak lingkungan dengan sampah pribadimu. Aware, peduli, sadar diri dari diri sendiri. Sampah sendiri dibawa pulang, ditempatkan di tempatnya yang semestinya. Itu dulu. Kalau dari saya simpel ya, sampah itu dibuang pada tempatnya dan kita jangan jadi manusia sampah. Artinya apa, kita yang menghadirkan sampah itu ada di situ. Jadi saya maksudnya sekarang jangan jadi anak muda yang bodoh, goblok gitu ya. Harusnya menjadi anak muda yang cerdas, belajar bagaimana jadi anak muda yang baik, bagaimana jadi anak muda yang bisa menjaga idealisme dan lain sebagainya untuk kemajuan daerah kita tercinta Kolaka. Oke, mungkin itu saja ya Yud. Mohon maaf lahir dan batin, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you, bye-bye.